Perihal mendaki tak selamanya berbicara tentang kekuatan fisik. Keteguhan hati yang mewakili kekuatan non-fisik pula sangat berperan penting bagi keberhasilan seorang pendaki dalam menggapai puncak. Baik itu di gunung yang treknya biasa-biasa saja atau di gunung yang treknya tidak biasa-biasa saja. Hai Kopongers, kembali lagi di episode pendakian saya kali ini. Rencananya kali ini kita akan mendaki gunung tertinggi di Jawa Tengah ya Kopongers. Kita akan mendaki Congratulation Mountain, atau yang dalam bahasa Indonesia adalah Gunung Selamat. Sebelum mendaki kita belanja logistik dulu ya guys ya. Udah 8.000 bang. Ya. Ya itu aja. Satu apa dua? Dua. Logistik yang kita beli cukup bermacam, namun didominasi oleh mie instan. Walaupun ada logistik lain seperti sarden, minuman saset, sedikit cemilan, dan lain sebagainya. Oh iya, tidak lupa juga kita membeli tisu. Seberes belanja, malamnya saya mengisi air ke dalam botol. Meskipun informasi yang kami terima perihal trek yang kami pilih nantinya banyak menyediakan air, namun tidak ada salahnya berjaga-jaga membawa persediaan air. Untuk menghemat biaya, kami mengumpulkan botol bekas dari kos masing-masing. Kemudian setelah itu diisi menggunakan air galon yang kami beli. 1 galon harganya Rp7.000. Dengan Rp7.000 sudah bisa mendapatkan air sebanyak ini ya guys ya. Manajemen pengeluaran untuk biaya pendakian sangatlah penting bagi kami yang notabene belum berpenghasilan tetap. Sebisa mungkin biaya pengeluaran diperkecil, hehe. Lanjut, keesokan paginya saya mempacking air yang sudah saya isi tadi malam beserta logistik dan perlengkapan lainnya. Kami juga membuat plakat yang rencananya akan kami tinggal di atas puncak nanti. Oh iya, saya ingin memperkenalkan personil dalam pendakian kali ini. Yang pertama ada Alvan Fahmi Al-Fakih atau yang kerap disapa sebagai Ali Bartolomeus. Ia pernah mendaki bersama saya di Gunung Sindoro. Yang kedua ada Ahmad Alfian Hidayat atau yang kerap disapa sebagai Bang Mintul. Dan yang ketiga ada Ray Grisman, sang pendaki pemula namun langsung menjajal atap Jawa Tengah. Oke guys, tidak berlama-lama, langsung saja kita siap-siap OTW basecamp. Bentar, saya kunci dulu pintu kos yang hangat ini sebelum merasakan dinginnya udara gunung. Hehe. Jombang, Lampung, Kalimantan, Palembang. Horas! 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 Perjalanan kami mulai dari kota Yogyakarta pada pukul 1:30 siang. Kami memilih jalur Permadi Guci yang berada di Kabupaten Tegal. Perkiraan waktu yang kami tempuh dari kota Yogyakarta untuk sampai ke base camp Permadi Guci selama 5 jam 7 menit. Waktu yang cukup lama tentunya. Musabab demikian, kami pun banyak berhenti di jalan. Kena hujan tapi kita rasanya dapat Kami beristirahat sembari berbincang-bincang sejenak, merelaksasikan otot-otot yang tegang saat berkendara supaya bisa lebih santai. Woi, lagi santai kawan. Kawan. Woi. Woi, kawan. Dan kami juga tidak lupa mengganjal perut karena perjalanan ke base camp masih cukup panjang. Seberes makan, kami melanjutkan perjalanan. Dari titik kami berhenti yang berada di Kabupaten Kebumen, masih menyisakan waktu 3 jam 45 menit untuk sampai ke base camp Permadi Guci. Oh iya, alasan kami memilih jalur ini adalah banyaknya sumber air yang tersedia. Harapan kami akan ketersediaan sumber air terlampau batas.
Air yang kami harapkan bersumber dari tanah, kini datang pula dari langit. Disinilah awal mula kami mendapatkan hujan, yang nantinya akan menghiasi pendakian kami. Kami terjebak hujan di Kabupaten Purbalingga. Dari sini masih ada 1 jam 50 menit lagi untuk tiba di base camp. Sudah kami tunggu sekitar 3 jam, hujan pun tak kunjung reda. Kalau begini, kapan kami tiba di base camp? Keburu larut malam. Setelah melalui beberapa pertimbangan, akhirnya kami menerobos hujan. Dan akhirnya pun kami sampai di tujuan. Untuk sampai di suatu tujuan, memang terkadang kita harus mengambil sebuah resiko. Dia meneruskan perjalanan ketika hujan melalui hutan gelap untuk tiba di base camp memang cukup berbahaya. Namun itulah resikonya. Kalau tidak diambil, ya kapan sampainya? Setiba di base camp, Bang Mintul langsung menyantap makanan yang dibelinya di jalan tadi. Tidak hanya membuat rindu, ternyata hujan pun membuat lapar. Sementara Ray langsung mengganti pakaiannya yang basah musabab menerobos hujan tadi. Demikian pula Ali Bartolomeus, pakaiannya juga habis basah terkena hujan. Bang Ray, sebagai pendaki yang baru pertama menginjakkan kakinya gunung di Jawa, gimana? Orang tuh daki pertama tuh Andong, Gimana? Rawimu ini Selamat. atap Jatin guys. Gimana review jalur sih ke base camp? Susah. Susah. Yang paling malasnya tuh Lewat hutan. Tadi buat berputar-putar di dalam hutan tadi. Memang. Nah, jadi kita istirahat dulu untuk melanjutkan pendakian besok. Hari ini maksudnya, karena udah masuk harinya. Jadi nanti sekitar jam 9 kita melakukan pendakian. Sekarang udah jam setengah 2. Ada Ali di belakang, udah siap-siap mau tidur. Ya, Mas Le. Dari apa Mas? Sarung tangan. Aduh. Sarung tangannya basah guys. Oke, kita istirahat dulu untuk melakukan pendakian hari ini. Nanti maksudnya hari ini ya udah masuk. Iya, udah masuk harinya. Jadi nggak bisa bilang besok lagi. Udah hari ini. Ya, kita istirahat dulu, mengumpulkan tenaga. Oke, lanjut nanti 3 jam lagi. Selamat pagi dulur dan kawan. Udara di gunung terasa segar sekali pagi ini. Ali Bartolomeus yang bangun lebih awal terlihat santai di teras base camp tempat kami nginap. Perjalanan panjang yang melelahkan membuat diantara kami berempat masih ada yang tertidur. Sembari menunggu yang lain siap, saya berinisiatif menjemur pakaian kami yang basah musabab menerobos hujan tadi malam. Tak lupa pula kami memasak sarapan untuk mengganti energi kami yang sudah banyak terpakai. Menu sarapannya sederhana aja ya guys ya. Cukup mie instan saja. Hehe. Mie instan jika dikonsumsi tidak terlalu sering, ya lumayan juga untuk menambah energi. Selama tidak berlebihan, ya mungkin akan baik-baik saja. Toh semua yang berlebihan juga memang tidak baik. Sehabis makan, kita tidak lupa ngopi. Entah mengapa ngopi bak rukun bagi seorang pendaki. Kalau tidak ngopi, seperti ada yang kurang. Nah, sehabis ngopi, kita registrasi dulu ya guys ya. Pakai surat materai Mas Le. Surat materai karena kita kondisi semalam nggak ada
rumah sakit atau bidan dokter yang buka. Jadi kita pakai surat pernyataan. Kan tadi ngomong mas, nanti seksi kita sampai besok kan setengah 2 kena hujan, jadi nggak ada yang buka rumah sakit. Oke, di sini kita jelaskan dulu. Pertama kita nanti di base camp. Di base camp bisa naik ojek ke pintu rimba 25 ke pos 1 50. Jarak base camp ke pos 1 itu lumayan 3,5 kilo. Itu kalau ditempuh dengan jalan kaki sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Nah pos 2 sampai pos 5 itu satu jalur doang. Sampai pos 4 ini pos camp satu jalur. Jadi nggak ada cabangan. Kalau di sini masih ada cabangan, liatin rute aja. Summit harus jam 3 lebih. Di atas puncak sebisa mungkin jam 11 harus sudah turun. Kalau misalnya ada terjadi sesuatu apa-apa di pos 5, coba sinyal dulu, kasih emergency. Ini nomornya. Air nggak usah bawa banyak-banyak mas, karena di sini pos air melimpah, mancur terus. Seperti perkataan Ali, air mancur terus. Ya, mancur terus dari langit. Seberes kami registrasi, hujan pun turun. Semesta seperti tidak menghendaki kami mendaki. Padahal tadinya cuaca baik-baik saja. Tadi saya jemur pakaian di situ guys. Nah tadinya cerah, tapi sekarang berubah jadi hujan. Memang cuaca di gunung ini ramad labil, susah ditebak, mudah berubah. Hari sudah menjelang siang tatkala kami menunggu hujan reda. Terlihat anak-anak SD sudah ada yang pulang sekolah. Dadah. Dek, dadah dek. Dek. Setelah melalui beberapa pertimbangan, akhirnya kami memutuskan untuk memulai pendakian. Alfian yang kerap disapa dalam pendakian ini sebagai Bang Mintul berbincang-bincang dengan pendaki wanita yang baru turun. Saya kira ia tidak berani berbicara kepada wanita. Rupanya suhu. Mengingat waktu yang sudah menjelang tengah hari, kami pun memesan ojek kepada pihak base camp. Untuk menghemat waktu, rencananya kami menggunakan jasa ojek hingga pos 1. Sebelum mulai pendakian ada baiknya kita berdoa dulu agar kita diberi keselamatan. Amin. Sampai puncak dan kembali lagi dengan selamat sampai ke rumah. Amin. Marilah kita berdoa. Mulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Oke. Lampung, Jombang, Kalimantan, Palembang. Oke, kita naik ojek dulu guys. Memakai jasa ojek dapat memangkas waktu 2 hingga 3 jam. Untuk biayanya sampai pos rimba sebesar Rp25.000. Sedangkan jika sampai pos 1 biaya dikenakan lebih mahal lagi, yaitu Rp50.000. Menggunakan jasa ojek gunung dengan biaya segitu masih tergolong murah. Mengingat trek yang dilewati jika jalan kaki cukup berat dan memakan waktu yang lama. Apalagi cuaca sedang hujan, jadi makin berat. Tuh, lihat, kami melewati hutan dan juga aliran sungai. Wah, berbahaya sekali pemirsa. Belum lagi jika kami ketemu binatang buas seperti semut, cicak, kelinci, dan juga cacing. Kalau pakai ojek kan semua itu bisa dilewati dengan cepat. Wah, kenapa nih di depan? Sepertinya itu Ray. Ternyata motor yang membawa Ray mogok. Ada aja kendala. Ray, mana pemula lagi? Anggap aja ospek bagi Ray sebagai pendaki pemula. Hehe. Mantap mas. Sesampai di pos 1, kami menghangatkan badan di api unggun yang dibuat oleh driver ojek kami. Setelah hujan-hujanan tadi, rasanya hangat sekali. Tak berlama-lama di pos 1, kami pun melanjutkan perjalanan dengan trekking menuju pos 2. Estimasi waktu dari pos 1 ke pos 2 kurang lebih 2 jam. Tumbuhan mana yang bisa dimakan?
kami makan. Nah, apa namanya? Kita darurat. Nama latinnya apa itu? Esparosuikitarus. Gitarus. Cara makannya gimana? Dikunyah. Dikunyah terus Tapi agak pahit ini. agak pahit ya. Tapi lumayan mudah. Sesat kawan, jangan diikutin. Jadi ini kita dari pos 1 tadi, dari pintu rimba ke pos 1 jaraknya sekitar 1,5 jam jalan kaki. Sekarang pos 1 mau ke pos 2. Nggak naik ojek Mas Deh. Enggak, kita Nggak. naik ojeknya cuma nyampe pintu rimba karena kesiangan Iya. hujan reda. Kuat kita ya. Wah, ini nanti Apain tuh naik ojek sampai ke pos 1 2 yang deh. paling capek nanjak bener ini. Iya. Oke. Trek dari pos 1 ke pos 2 terbilang cukup terjal. Meskipun demikian, jalur pendakian Gunung Selamat via Permadi Guci ini merupakan jalur pendakian Gunung Selamat yang banyak bonusnya, alias banyak trek datar. Hehe. Baru pertama nih, langsung selamat. Nanti kau naik ojek aja ya. Selamat. Nggak jadi andong. Selamat tuh Jabani apalagi andong. Weh. Ini trek dari pos 1 ke pos 2 sangat menanjak, Enggak, banyak menguras tenaga. Emang disarankan harus ngojek sampai pintu rimba aja. enggak sampai pos 1. Ya, nggak usah. Enggak usah. Dan jangan bawa banyak air. Karena Karena? nanti di pos 1 sama pos 4 air melimpah. Air melimpah ya. Oke, let's go. Kita jalan lagi. Oke. Dari pos 1 ke pos 2 vegetasi masih cukup rapat. Beberapa kali kami menjumpai pohon tumbang yang sekaligus menjadi halang rintang bagi kami. Tentu hal yang wajar, halangan dan rintangan mendominasi kegiatan mendaki gunung. Hal tersebutlah yang menjadi bumbu serta sensasi dalam kegiatan berpetualang. Tak terasa setelah melewati waktu 2 jam kami pun tiba di pos 2. Sesampai di pos 2 kami rehat sejenak, melepas beban yang menyiksa pundak. Kami pula memakan beberapa logistik yang kami bawa, mengingat kami belum makan siang dan terakhir makan ya tadi pagi. Sampai pos 2 pukul 3.15 3.12 maksudnya. Dari pos 1 ke pos 2 tadi kurang lebih 2 jam. 2 jam. Jadi kita sekitar pukul 1 dari pos 1, kemudian lanjutkan lagi ke pos 2 sekitar 2 jam. Jadi sampai sekarang pukul 15 lewat 12 menit. Lumayan juga treknya. Lagi nyantai kawan. Santai kawan.